Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja keterkaitan antara peningkatan kualitas pendidikan dengan dinamika kependudukan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan infografik. Mari. Nah, kan tadi soalnya itu apa saja keterkaitan antara peningkatan kualitas pendidikan dengan dinamika pendudukan. Nah, dengan saya bilang kalau menjawab dengan infografik, dua sisi hubungan pendidikan dan penduduk. Nah, dari ini sisi saya bagi dua, yaitu sisi A dan sisi B. Nah, dari masing-masing sisi A ini memiliki peran berbeda. Itu satu, dampak penduduk. Dua, yang B, dampak pendidikan. Nah, sisi A, dampak penduduk. Nah, sisi A ini dibagi menjadi tiga, yaitu adalah pernikahan tertunda. Nah, kenapa kok bisa jadi pernikahan tertunda? Nah, jadi fokus studi dan karir membuat usia menikah bergeser. Nah, keluarga lebih rasional mengutamakan kualitas anak daripada jumlah anak. Nah, daripada jumlah lebih mengutamakan kualitas. Oke, lanjut ke nomor 2, kesadaran kesehatan. Nah, kok bisa sampai kesadaran kesehatan? Nah, karena masyarakat yang berpendidikan lebih paham gizi dan sanitasi. Oke, angka kematian ibu atau AKI dan bayi atau AKB menurun drastis. Jadi ya sehat-sehat gitulah. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, 3, migrasi berbasis ahli atau keahlian. Nah, kenapa kok harus migrasi segala? Nah, alasannya begini. Penduduk yang terdidik cenderung bermigrasi ke kota atau industri untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Jadi supaya menemukan pekerjaan begitu wis. Sekarang kita pindah ke sisi B, yaitu ini tadi, dampak pendidikan. Oke ya, ini dampak pendidikan itu sama juga dibagi menjadi 3. Oke ya, mari kita bahas satu persatu seperti tadi. Nomor 1, peluang bonus demografi. Lah, kenapa kok bisa ada peluang bonus demografi? Oke. Nah, karena saat jumlah anak mengecil dan usia produktif melimpah, anggaran negara bisa dialihkan dari sekadar bangun gedung SD ke peningkatan mutu. Oke, jadi supaya belajarnya meningkat. Oke ya, lanjut ke nomor 2. Oke, 2, beban ledakan penduduk. Ya, beban ledakan. Lah kok bisa ada ledakan? Apakah itu bom gitu? Tidak lah. Wah. Oke ya. Jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat, anggaran habis hanya untuk mengejar kualitas atau fasilitas dasar, sehingga kualitas terabaikan atau mutu guru dan kurikulum terabaikan. Jadi ya habis anggarannya habis hanya untuk mengejar fasilitas itu, menampung sekolahnya lebih utama dulu karena banyak anak-anak maksudnya ya.
Nomor 3, ketimpangan distribusi. Oke ya, kok ada distribusi segala. Nah, jadi penumpukan penduduk di kota besar memicu over capacity atau kelas terlalu padat. Oke ya. Sementara daerah terpencil justru kekurangan guru kualitas. Ya, kurangnya menyebar gitu. Oke. Jadi kesimpulan dari sisi A dan sisi B adalah ini. Kesimpulan, siklus timbal balik. Oke. Pendidik berkualitas, lalu penduduk terkendali, lalu beban negara berkurang, lalu investasi pendidikan meningkat, dan keliru judul. Seharusnya kan sisi A ini dampak pendidikan dan sisi B dampak penduduk. Lah, ini malah salah server ini namanya. Aduh, ini seharusnya kan gini. Dua sisi hubungan pendidikan dan penduduk. Aduh, ternyata ini pokoknya dampak penduduk tadi. Salah. Ini juga ini seharusnya dampak pendidikan ada di sini judulnya, dampak penduduk ada di sini. Ini yang salah hanya judulnya saja, jadi tinggal nyoret itu saja. Oke ya, kan ini ya, pendidikan dan penduduk. Lah, ini malah di sini penduduknya, seharusnya di sana ya. Hai. Oke, mari kita ganti. Oke, coret. Oke, coret ya. Kita ganti. Pendidikan. Oke. Samakan dengan ini. Jadi kita ke sini. Oke ya. Halo, yang nasib si B ini. Nah, yang pendidikan mari kita ganti dengan penduduk. Jadi ini coret. Oke. Lalu yang di sini penduduk ini kita gantikan ke sini. Ke sini. Lalu Sekian penjelasan dari saya, dan terima kacang lagi.